تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih pada hadis yang ke-15, yaitu dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayatin li muslimin, lan iku yang dalam riwayat li muslimin kedua Imam Muslim. Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha. Lallahu yakti utawi Allah iku asyaddu luweh banget apane farahan ridhone bitaubati abdihi kelawan taubate kawulane Allah khina yatubu ing dalem nalikane taubat sapa abdihi ilaihi maring Allah. Min ahadikum tinimbang sangking salah siji sira kabeh kana ana iku ala rahilatihi ing atase binatang tunggangane ahadikum bi ardin ing dalem bumi utawa tanah falatin kang luas fan falatat nuli ucul apa rahilah minhu sangking ahadikum wa alaiha lan iku ing atase rahilah ta'amuhu utawi panganane ahadikum wa syarabuhu lan utawi inumane ahadikum fa aysanuli putus asa sapa ahadikum minha sangking rahilah fa atanuli teka sapa ahadikum syajaratan ing wit fattaja'ah nuli turu sapa ahadikum fi dhilliha ing dalem bayangane syajarah wa qad ayisa lan teman-teman wis putus asa sapa ahadikum min rahilatihi saking binatang tunggangane ahadikum fa bainama huwa lan ing dalem antarane utawi ahadikum iku kadzalika kaya mangkon-mangkono iku idh huwa tumataan utawi ahadikum biha kelawan rahilah iku qaimatun kang jumeneng ing indahu ing dalem sandinge ahadikum fa akhadha nuli ngalap sapa ahadikum bi khitamiha kelawan tali kekange rahilah thumma qala nuli ngucap sapa ahadikum min syiddatil farahi saking bangete seneng Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allahumma duh Gusti Allah ngucap anta utawi sira iku abdi kawula ingsun wa ana lan utawi ingsun iku rabbuka pangeran sira akhta'a gawe salah sapa ahadikum min syiddatil farahi saking bangete seneng. Hadirin rahimakumullah, ini adalah riwayat lain dari
riwayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang ini lebih rinci menjelaskan tentang kisah seseorang yang kehilangan binatang tunggangannya ketika berada di padang pasir yang luas. Riwayat Muslim ini mengatakan lallahu asyaddu farahan. Kalau kemarin apa? Lallahu afrahu bitaubati abdihi. Kalau sekarang lallahu asyaddu farahan. Sama maknanya. Bahwa Allah itu lebih ridho terhadap atau ridho terhadap taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Jadi Allah itu ridho, lebih ridho dengan taubat hambanya ketika hambanya itu bertaubat kepada Allah, dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang dia berada di padang pasir yang luas di atas binatang tunggangannya, misalnya di atas untanya. Fanfalatat minhu, kemudian untanya itu terlepas dari dia. Terlepas dari dia dan hilang. Waqad ayyisa min wa 'alaiha, padahal di atas unta itu, binatang tunggangannya yang berupa unta itu, ada makanan dia, ada minuman dia. Fa ayyisa minha, sehingga dia berputus asa darinya. Karena apa? Karena unta dengan segala perbekalannya, makanan, minuman yang ada di atasnya, yang dimuat oleh unta itu telah hilang. Nah, dia mencarinya kemana-mana, tidak ketemu. Kemudian dia datang ke sebuah pohon. Fa'ata syajaratan fataja'a fi dhilliha. Dia datang ke sebuah pohon dan dia tidur di bawahnya, di bawah bayangan pohon tersebut. Waqad ayyisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa dari mencari binatang tunggangannya itu. Dia sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ada hasil. Padahal di situ kehidupan dia. Kalau dia nggak temukan unta beserta barang-barang yang ada di atasnya, makanan minuman dia, maka dia terancam mati. Karena dia bukan di kampung. Kalau di kampung kehabisan bekal, dia bisa minta-minta kepada orang, atau dia bisa mendapatkan belas kasihan dari orang untuk bisa makan dan minum. Tetapi ini berada di padang pasir yang luas, nggak ada orang. Sedangkan makanan dia, minuman dia yang ada di unta itu sudah hilang, dan dia sudah mencarinya kemana-mana, tidak ketemu, sehingga dia putus asa, datang ke pohon, kemudian di bawah pohon itu dia tidur. Fabainama huwa kadzalika, ketika di saat yang seperti itu, di saat dia sedang tidur terlelap di bawah pohon, tiba-tiba unta atau binatang tunggangannya beserta makanan dan minuman yang ada di atasnya, ketika dia membuka matanya, tiba-tiba ada di dekatnya. Tadi sudah dicari kemana-mana nggak ketemu, kemudian dia tidur. Begitu dia bangun, membuka matanya, tiba-tiba unta itu sudah ada di sampingnya. Kira-kira reaksinya bagaimana? Ya, sangat-sangat gembira. Dia sangat-sangat gembira, artinya dia selamat dari kematian. Karena unta yang tadi dicarinya kemana-mana nggak ketemu, begitu dia tertidur dan bangun, ternyata sudah ada di depan matanya. Fa'akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kekangnya, kemudian dia mengatakan saking senangnya,
saking gembiranya, bahagianya, kemudian dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a. Nah, dia salah ucap, namanya sabqul lisan. Sabqul lisan, ingin mengatakan A yang keluar B. Dia sebenarnya ini ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Itu yang ingin dia ucapkan. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Dia inginnya mengatakan begitu, tapi yang keluar apa? Allahumma anta abdi. Ya Allah, kamu adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan saya adalah Tuhanmu. Kebalik. Nah, yang harusnya Allah itu Tuhannya, dia hambanya, sekarang malah kebalik, saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Nah, seseorang karena sangat gembira terkadang terjadi apa? Sabqul lisan, salah ucap, terpeleset lidahnya, ingin mengatakan A tetapi yang keluar B. Ini terjadi pada orang ini karena saking sangat gembiranya. Hadirin rahimakumullah. Dari hadis ini juga, kalau tentang masalah taubat sudah kita jelaskan karena maknanya sama dengan yang kemarin kita jelaskan. Ada istidlal lain dari hadis ini, yaitu bahwa seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur tetapi dikarenakan sabqul lisan itu tidak dihukumi kufur. Nah, seseorang mengucapkan kata-kata kufur tetapi karena sabqul lisan, terpeleset lidah, itu tidak dihukumi kufur. Perkataan orang ini, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, itu kufur atau tidak? Kufur. Dia mengatakan saya ini Tuhanmu, kamu adalah hambaku, dan kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kata-kata kufur. Tetapi tidak dihukumi kufur orang yang mengucapkannya, dikarenakan dia mengucapkan itu sabqul lisan. Tapi kalau seseorang itu dengan sadar tanpa sabqul lisan, dia mengatakan ana rabbuka anta abdi wa ana rabbuka, nah, maka dia menjadi kafir, murtad kalau dia mengucapkan kata-kata itu. Tapi karena dia ini dalam hadis ini dia itu mengucapkannya akhta, artinya dia dalam kondisi sabqul lisan, sehingga dia tidak dihukumi kufur. Jadi ada pengecualian dalam kufur qauli atau kufur lafzi. Seseorang yang mengucapkan kata kufur tidak dihukumi kufur dalam beberapa keadaan. Di antaranya ketika dalam kondisi sabqul lisan. Atau yang kedua fi halatil ikrah, ketika seseorang dalam kondisi dipaksa. Kalau enggak mengucapkan kata kufur, dia dibunuh. Dia diancam dibunuh, dan yang ancam itu bisa untuk mewujudkan, bisa melakukan apa yang dia diancamkannya. Artinya dia bisa membunuh, dia memiliki kekuatan untuk bisa membunuhnya. Maka di sini apa? Dia jika mengucapkan kata kufur dengan catatan hatinya tetap dalam keimanan, tidak ridho dengan apa yang diucapkannya, maka dia tidak dihukumi kufur. Atau yang ketiga, yaitu ketika seseorang dalam kondisi bercerita, dalam kondisi menceritakan kekufuran orang lain dengan disertai adatul hikayah. Nah, dia menggunakan adatul hikayah. Misalnya si fulan mengatakan, nah, itu
adatul hikayah. Ibnu Taimiyah mengatakan, orang Wahabi mengatakan itu namanya adatul hikayah. Ketika dia cerita ucapan kufur yang diucapkan oleh orang lain, tetapi dengan menggunakan adat al-hikayah, yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa dia sedang bercerita tentang kekufuran orang lain, maka di sini juga tidak kufur. Secara luas kita sudah sering jelaskan tentang permasalahan ini dalam majelis ini. Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau seseorang itu nggak tahu hukum, itu bukan uzur. Nggak tahu hukum tentang ucapan kufur yang diucapkannya, itu bukan uzur. Yang uzur itu apa? Sabqul lisan. Kalau seseorang misalnya mengucapkan kata kufur, kemudian setelah ditegur, kamu sudah kufur. Dia mengatakan, saya nggak tahu kalau mengucapkan ini hukumnya kufur. Itu bukan uzur. Dia tetap jatuh pada kufur. Yang uzur itu apa? Sabqul lisan. Kalau dia mengucapkannya karena kebodohan dia, maka itu bukan uzur. Karena wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu fardhu ain, termasuk di dalamnya terkait dengan masalah riddah. Ini faidah lain dari hadis yang kita baca tadi. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu. Nah, perhatikan di sini, ini hadis ini tergolong sebagai hadis mutasyabihat. Tergolong sebagai hadis mutasyabihat yang kita harus waspada. Jangan sampai memaknainya dengan makna zahirnya. Karena makna zahirnya itu seakan-akan dikatakan Allah itu memiliki tangan, kemudian tangannya itu dibeberkan begini. Itu makna zahirnya. Ya besutu itu artinya membeberkan, yadahu itu artinya tangannya. Nah, seakan-akan dikatakan Allah punya tangan dan Allah membeberkan tangannya. Itu makna zahirnya dan tidak boleh dipahami seperti itu. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita umat Islam seluruhnya meyakini laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Maka Allah itu bukan berupa benda, bukan berupa jisim yang memiliki anggota badan. Tidak boleh dikatakan Allah memiliki tangan anggota badan, memiliki mata anggota badan, memiliki muka anggota badan. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Karena yang memiliki anggota badan itu adalah makhluk, sedangkan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anggota badan. Nah, maka apa artinya? Arti dari yabsutu yadahu, kalau dalam bahasa Arab ini namanya majaz, ya, ini namanya majaz. Biasa berarti kedermawanan. Tetapi untuk dalam hadis ini itu artinya adalah Allah menerima taubat. Nah, jadi di situ adalah ibarah dari qabulu at-taubah, ibarah dari diterimanya taubat seseorang. Jadi kita maknai lagi, innallaha sa'tamani Allah ta'ala iku yabsutu yadahu, nerima taubate wong, nerima taubate wong. Langsung kita tidak kita terjemahkan secara harfiah. Bilaili ing dalam waktu bengi, liyatuba supaya taubat sapa musiun nahari
wong kang gawe kesalahan ing dalem wektu awan. Wa yabsutu yadahu, lan Allah nerima tobaté wong kawula binahari ing dalem wektu awan, liyatuba supaya tobat sapa wong sapa musiul laili wong kang gawe dosa ing dalem wektu wengi. Hatta tatlu'a, sehingga terbit apa asyamsu srengenge min maghribiha saking arah kulone syams. Rawahu riwayataken yang hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba, man utawi sapane wong iku taba taubat sapa man qabla an tatlu'a ing dalam sadurunge yen ta terbit apa asyamsu srengenge min maghribiha saking arah kulone syams, taba mongko nrimo taubat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla, satemene Allah azza wa jalla iku yaqbalu nerima sapa Allah taubatal abdi ing taubate kawula ma lam yugharghir selagine urung sampai tenggorokan apa ruwe wong. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini memperkuat hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat orang yang bertaubat. Siapa saja yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ridha kepadanya dan Allah menerima taubatnya. Kuncinya apa? Dia mau bertaubat. Dia mau bertaubat. Tetapi tidak setiap orang yang berbuat dosa itu mau bertaubat. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, yang dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertaubat. Setiap orang melakukan dosa selain para nabi. Seperti yang kita sebutkan hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia selain para nabi itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik kecil ataupun besar. Wa khairul khata'in at-tawwabun, orang sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu yang dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada orang mau bertaubat dari dosanya, itu menunjukkan Allah menghendaki kebaikan untuk dia. Artinya Allah memberikan taufik kepada dia. Allah menciptakan kekuatan pada diri dia untuk bisa bertaubat. Itu artinya Allah menghendaki kebaikan untuk dia. Karena dalam kenyataan, dalam fakta yang terjadi, meskipun Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat, ternyata banyak sekali orang yang enggan untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan sudah melakukan dosa yang begitu banyak dan begitu besar, dia pun enggan untuk bertaubat. Tidak ada rasa penyesalan dalam hati bahwa dia telah melakukan dosa kepada Allah. Maka jika seseorang masih diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, sekarang kita
introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Apakah kita termasuk orang yang begitu melakukan dosa langsung merasa menyesal terhadap dosa yang dilakukannya dan kemudian bertaubat kepada Allah? Atau kita termasuk orang yang melakukan dosa kemudian kita santai-santai, tidak merasa memiliki dosa, atau tidak punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Jadi salah satu tanda kebaikan bagi seseorang adalah jika dia melakukan dosa, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mati dalam keadaan telah bertaubat dari segala dosa-dosanya, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Meskipun dalam kehidupannya penuh dengan dosa, tetapi jika dia telah bertaubat sebelum mati, maka terhapus semua dosa-dosanya dan dia akan masuk surga tanpa azab. Karena itu semoga kita semuanya itu mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa-dosa kita. Dan karena kita nggak tahu kapan waktu kematian kita, maka kita harus senantiasa bertaubat, terus-menerus bertaubat. Karena ada sebagian orang ketika disampaikan yang seperti ini, kemudian dia salah paham. Oh, berarti yang penting pokoknya sebelum mati taubat ya. Kalau gitu nanti aja menjelang mati saya taubat. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nanti kalau sudah mau mati saya baru taubat. Karena yang penting kan waktu mati kita sudah taubat. Nanti diampuni dosanya oleh Allah. Nah, itu memang benar. Tapi masalahnya kapan kamu matinya? Jangan-jangan kamu pas bermaksiat waktu itu matinya. Jangan-jangan ketika kamu sedang bersenang-senang melakukan dosa, pas itu dicabut nyawamu. Terus bagaimana? Sebelum bertaubat kamu sudah mati. Nah, permasalahannya kita nggak tahu ajal kita. Seandainya kita tahu ajal kita, bisa saja secara akal seseorang berpikir seperti itu. Oh, mati saya tahun 2030 misalnya, seseorang mengatakan gitu. Oh, berarti nanti saya taubatnya awal tahun 2030. Sebelum itu dipuas-puaskan dalam berbuat maksiat. Kalau seseorang tahu, tapi masalahnya Allah merahasiakan ajal kita, sehingga kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia itu. Dan hikmah dari dirahasiakan ajal kita, ya kita bertaubat terus-menerus setiap waktu. Setiap waktu. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya dalam hadis Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu menerima taubat di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di waktu siang itu bisa bertaubat. Dan Allah itu menerima taubat di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di waktu malam itu juga bisa bertaubat. Jadi orang malam bertaubat untuk dosanya di waktu siang. Siang dia bertaubat untuk dosanya di waktu malam. Karena Allah menerima taubat kapanpun seseorang itu bertaubat. Mau bertaubat di waktu malam, mau bertaubat di waktu siang, Allah menerimanya. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Jadi sebanyak apapun dosanya, selama itu bukan kufur, bukan syirik, dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Tapi ada batasnya di sini, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Nah, terbitnya matahari dari arah barat
itu adalah salah satu tanda besar dari kiamat. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka sudah nggak ada kesempatan bagi seseorang untuk bertaubat, siapapun itu. Jadi nanti pada hari kiamat, di suatu sebelum hari kiamat, sebagai salah satu tanda, salah satu dari tanda besar, 10 tanda besar kiamat itu ada 10. Salah satu dari 10 itu matahari terbit dari arah barat. Jadi waktu itu, pada hari itu matahari terbenam di arah barat. Kemudian pada keesokan harinya, tiba-tiba matahari itu terbitnya dari arah barat lagi, dari arah di mana matahari kemarin tenggelam. Tiba-tiba dari sana, ditunggu-tunggu dari sana mataharinya terbit, ternyata terbitnya dari arah barat. Nah, sehingga menjadikan manusia kaget. Nah, dia terbit dari arah barat, kemudian sampai di tengah balik lagi ke barat. Hanya satu hari itu saja. Besoknya normal lagi, matahari terbit lagi dari arah timur seperti biasa. Hanya dalam satu hari itu, matahari terbit dari barat, tapi tenggelamnya juga di barat. Karena dia hanya sampai di tengah, kemudian dia balik lagi ke arah barat. Nah, ketika matahari telah terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup untuk siapapun. Nah, tertutup untuk siapapun. Apakah orang kafir yang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, niat masuk Islam nggak diterima, nggak bisa dia masuk Islam. Kenapa? Matahari sudah terbit dari arah barat. Nah, sehingga nggak ada kesempatan untuk masuk Islam. Demikian juga mereka para pelaku dosa besar juga nggak ada, sudah habis waktunya untuk bertaubat. Meskipun mereka menyesal, mereka menangis senangis-senangisnya, misalnya karena menyesal telah melakukan perbuatan dosa, Allah tidak lagi menerima taubatnya. Kenapa? Matahari sudah terbit dari arah barat. Sekarang masih terbit dari timur. Nggak tahu nanti, belum terbit. Tetapi akhirnya apa? Hari ini masih terbit dari timur. Karena terbitnya matahari dari barat itu tanda besar kiamat. Sementara ada tanda kecil kiamat yang belum terjadi, yaitu lahirnya Al-Mahdi, munculnya Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi yang akan memenuhi bumi ini. Itu belum terjadi. Kalau itu belum terjadi, maka matahari masih terbit dari arah timur. Artinya masih ada waktu hari ini kita untuk bertaubat dari segala dosa yang kita lakukan. Jadi kalau sudah terbit matahari dari barat, maka sudah nggak ada kesempatan bagi seseorang untuk bertaubat lagi. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Itu yang kedua ya. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa keadaan pintu taubat itu tertutup. Yang di sini yang pertama apa? Ketika matahari telah terbit dari barat. Ini zahirnya masih lama. Tetapi yang kedua ini berdasarkan ayat yang kita baca tadi, yaitu ketika seseorang itu melihat malakul maut. Dia telah melihat Azrail. Nah, jadi begitu, entah dia sakit atau enggak sakit, tiba-tiba dia melihat malakul maut, melihat Azrail datang kepada dia. Maka di situ sudah tertutup pintu taubat. Melihat karena apa? Azrail sudah mau mencabut nyawanya. Di tengah dia sedang sakit, misalnya tiba-tiba Azrail datang.
Nah, maka di situ sudah nggak ada waktu lagi, sudah habis waktu untuk bertaubat. Ketika seseorang sedang misalnya olahraga, tiba-tiba melihat Azrail mau mencabut nyawanya. Karena tidak setiap orang yang mati itu didahului oleh sakit. Terkadang dia dalam kondisi sehat, kadang sedang olahraga, kadang sedang makan dan sebagainya. Nah, ketika seseorang sudah melihat Azrail, maka sudah habis waktu untuk bertaubat. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada lagi, yaitu ketika seseorang itu fi halatil ya'si. Fi halatil ya'si, yaitu dalam keadaan seseorang itu sudah dalam kondisi pasti dia akan mati, seperti yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun memasuki lautan, yang ketika itu sebelumnya ada jalan, karena Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut sehingga menjadi jalan. Nabi Musa dan umatnya masuk ke lautan itu. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya di belakangnya. Ketika Nabi Musa dan umatnya telah sampai di seberang, dan Fir'aun beserta bala tentaranya masih berada di tengah lautan, ketika itu dipukul lagi tongkatnya ke laut dan airnya kembali seperti semula, sehingga kemudian Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam oleh air laut itu. Di saat itu apa yang dilakukan Fir'aun? Ketika itu Fir'aun itu dia menyatakan iman kepada Allah, menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada apa yang diimani oleh Banu Israel. Dikatakan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika tenggelam itu sudah menemui dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah yang diimani oleh Banu Israel. Dan dia mengatakan wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan dan aku adalah termasuk orang-orang Islam. Tapi kemudian dikatakan kepadanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Artinya sudah enggak ada kesempatan bagi dia, Allah tidak menerima Islamnya atau masuk Islamnya Fir'aun ini. Kenapa? Karena dia masuk Islamnya sudah namanya fi halatil ya'si, dalam kondisi mati, dia akan mati. Belum mati tetapi dipastikan dia akan mati karena dia dalam keadaan tenggelam di lautan. Nah, itu juga pengecualian, artinya taubat sudah nggak diterima lagi di saat seperti itu. Nah, maka nggak benar kalau dikatakan Fir'aun itu Muslim. Nah, sebagaimana pemahaman sebagian orang berdasarkan ayat ini, dia mengatakan wa ana minal muslimin, kemudian dia mengatakan Fir'aun itu seorang Muslim. Tidak benar, karena ayat sebelumnya itu membantah. Membantah hal itu yang menunjukkan bahwa ikrar dia, syahadat dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang ke-17 itu sama dengan hadis ke-16. Penjelasannya? Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Maknanya sama.
Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Kemudian yang ke-18, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menerima taubatnya seorang hamba malam yugharghir. Nah, di sini juga ada batasan lain dari waktu untuk bertaubat, waktu diterimanya taubat, yaitu selama belum ruh seseorang itu belum sampai ke tenggorokan. Malam yugharghir artinya ruhnya itu belum sampai di tenggorokan. Ketika belum sampai di situ seseorang bertaubat, Allah masih menerima taubatnya. Tetapi jika ruhnya sudah berada di tenggorokan, maka sudah nggak ada lagi, sudah tertutup pintu taubat untuk dia. Karena ruh itu ketika dicabut, dia akan dari bawah naik, kemudian sampai di tenggorokan. Ketika sudah sampai di tenggorokan, maka sudah nggak ada kesempatan untuk bertaubat, kemudian dicabut. Ketika dicabut, biasanya orang yang mati itu matanya naik. Kenapa? Karena matanya dia mengikuti perjalanan ruh yang dicabut dari bawah, kemudian dia ketika dicabut matanya pun ikut melilik ke atas. Kenapa? Karena matanya dia mengikuti pergerakan dari ruh yang dicabut ke atas. Sehingga disunnahkan bagi orang yang mengetahuinya kemudian untuk memejamkan matanya. Yang pertama kali dilakukan oleh kita ketika seseorang mati itu memejamkan matanya. Nah, karena biasanya orang yang mati itu matanya dia naik lihat ke atas karena mengikuti ruh yang dicabut oleh malaikat Azrail. Hadirin rahimakumullah. Jadi selama seseorang itu ruhnya belum sampai di tenggorokan, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Maka kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan, siang kita taubat atas dosa kita di malam hari, malam kita taubat atas dosa kita di siang hari. Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin untuk terus-menerus bertaubat kepada Allah atas setiap dosa. Artinya bukan kita menunggu waktu malam untuk mentaubati dosa di siang hari, tetapi prinsipnya di sini adalah bertaubat fauron, yaitu secara langsung dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi makna hadis tadi bukan berarti kalau tobatnya dosa siang, kita tobatnya malam. Kalau dosa malam, tobatnya siang. Enggak secara letterlock seperti itu. Artinya apa? Artinya kapanpun kita bertaubat, Allah menerima taubat kita. Itu maknanya. Mau kita taubat malam, mau taubat kita siang, Allah akan menerimanya. Nah, kalau menunggu, ini masih pagi misalnya dia berbuat dosa, kita tunggu malam nanti saya akan taubat. Ternyata habis zuhur mati. Gimana? Belum taubat berarti. Mati dalam keadaan belum bertaubat. Atau dia berbuat dosanya di awal malam. Kemudian dia bilang besok pagi aja saya taubat. Kan saya melakukannya malam hari, maka taubatnya siang hari. Nah, enggak seperti itu. Kalau dia nunggu, ternyata dia mati malam itu, dia akan menyesal. Nah, karena itu sepanjang hari, sepanjang malam adalah waktu kita untuk bertaubat dari semua dosa yang kita lakukan. Jadi sebelum sebelum kita tidur, kita muhasabah. Nah, sebelum kita tidur di malam hari, kita muhasabah. Apa dosa yang kita lakukan selama sehari ini? Kemudian kita taubati masing-masing dosa yang kita ingat, kita lakukan di siang hari.
kita bertaubat kepada Allah sebelum kita tidur. Kita angen-angen apa saja dosa hati yang aku lakukan sepanjang hari ini. Apa ada dosa mata yang aku lakukan sehari ini. Apa ada dosa tangan yang aku lakukan sehari ini. Apa sehari ini saya ngerasani orang, saya mencaci orang, menghina orang. Misalnya diingat-ingat sebelum tidur, kemudian ketika ingat langsung dia bertaubat dari dosa itu sebelum dia tidur. Nah, karena tidur itu mati kecil, bisa saja seseorang ketika tidur dia nggak akan bangun lagi. Nah, artinya akan terus mati. Nah, dia tidak sempat untuk bangun lagi. Bisa jadi seperti itu, sehingga seseorang muhasabah setiap malam sebelum tidur atas dosa-dosa yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, bukan malah sebaliknya, sebelum tidur malah melakukan maksiat. Nah, itu nanti akan membahayakan dia. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Kita besok akan masuk pada hadis yang lumayan panjang, hadis yang ke-19, karena berisi tentang sebuah cerita, juga tentang masalah taubat. Ada hadis-hadis panjang pada hadis-hadis berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.